Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Pada episode kali ini kita akan bahas mengenai trailer Virgo and Sparkling yang sebelumnya sudah pernah kita reaction. Dan sekarang pada kesempatan ini kita akan breakdown dan mengulas lebih dalam mengenai siapa itu Virgo and Sparkling yang menjadi jalan untuk jagat sinema bumi langit setelah Sri Asih dan juga Gundala. Oke, langsung kita bahas semuanya di video kali ini. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Virgo and the Sparkling akhirnya telah merilis trailernya secara digital Pak ya. Dan baru aja kemarin press con-nya telah diadakan dengan merilis official poster, soundtrack, dan juga trailer perdananya. Tapi sebenarnya untuk trailer ini masih sama aja Pak ya dengan apa yang udah kita lihat di film Sri Asih. Cuman perbedaannya ada tambahan tanggal rilisnya pada bagian ending. Oke, sebelum kita mulai breakdown trailernya, kita akan menjelaskan dulu siapa itu Virgo and the Sparkling ini dari komik Bumi Langit versi webtoonnya. Jadi sebenarnya Virgo and the Sparkling ini adalah jagoan lokal yang diciptakan oleh Anissa Nifsani dan Ellie Goh yang pertama kali dirilis pada tahun 2017, tepatnya di platform webtoon yang bisa kalian baca secara gratis. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Sebenarnya ada Virgo versi jadul yang pertama kali dibuat oleh Jan Bintaraga pada tahun 1973, tepatnya pada era jagat pusaka yang tentu aja berbeda dengan versi Bumi Langitnya. Kalau untuk versi jadulnya, nama alter egonya adalah Rini yang merupakan seorang gadis yang mempunyai kekuatan super setelah menguji coba percobaan ilmiah ayahnya. Ketika dia sadar memiliki kekuatan super, Rini memutuskan untuk menjadi Virgo, sang pembela kebenaran seperti ada pada komik lamanya. Sedangkan untuk versi komik webtoonnya sangat berbeda, yang tepatnya berada dalam jagat revolusi. Nama alter egonya adalah Riani yang merupakan seorang mahasiswi yang terlahir sebagai seorang sinestesia atau yang bisa diartikan sebagai kemampuan yang bisa melihat warna dari berbagai macam suara yang dihasilkan dari sebuah lagu. Bukan cuma lagu aja, tapi Riani juga bisa melihat setiap emosi masing-masing orang dan akan menghasilkan warna dari setiap karakteristiknya. Kemampuan ini membuatnya sangat lihai dalam bermain musik, sehingga seiring berjalannya waktu, kemampuannya makin berkembang. Riani ini dapat mengubah cahaya menjadi sebuah percikan api hingga kobaran api sekaligus, dan juga dia bisa memanipulasi cahaya sehingga ia bisa tampak tak kasat mata. Mulailah Riani ini membentuk bandnya yang anggotanya adalah Monica sebagai drummer dan Uzi sebagai pianis, yang akhirnya membentuk sebuah band yang bernama Virgo and Sparkling. Nah, kata Virgo sendiri diambil karena mereka sama-sama memiliki zodiak yang sama, yaitu Virgo. Dan ada salah satu komentar penggemar mereka yang mengatakan bahwa mereka bersinar di komik webtoonnya. Maka dari itu mereka menambahkan nama The Sparklings, maka jadilah Virgo and the Sparklings. Oke, sudah paham kan mengenai Virgo itu siapa? Sekarang kita akan breakdown isi dari trailernya dan mencari beberapa detail yang bisa kita temukan dari komiknya. Virgo and the Sparkling ini akan menjadi film ketiga dari jagat sinema Bumi Langit yang sebelumnya sudah didahului oleh Gundala dan Sri Asih yang memang temanya sama-sama dark dan juga serius. Tapi untuk Virgo ini memiliki tema yang sangat ceria dan romansa. Bahkan bisa dibilang banyak komedinya juga Pak ya. Jadi ini pas banget buat kalian para anak-anak muda nih ya untuk menyaksikan film yang satu ini. Trailer ini dibuka dengan perkenalan Riani yang berusia 16 tahun dan masih bersekolah di SMA miliknya. Dia memiliki sebuah keunikan yang dimana dia memiliki kekuatan api yang kadang-kadang tidak bisa dia kendalikan. Sehingga inilah yang membuat dia dijauhi oleh teman-temannya dan juga para guru yang menganggap dia adalah anak yang aneh. Ini tentu saja berbeda dari apa yang udah kita baca di komik, di mana di komik Virgo and Sparkling issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2017 di webtoon diceritakan bahwa dia sendiri adalah seorang gadis mahasiswa yang mengalami perundungan karena diawali dengan masa ospeknya dia mengalami sebuah kesalahan karena dia salah kostum dan satu timnya dihukum oleh kakak kelasnya. Sejak saat itulah Riani makin dijauhi oleh teman-temannya. Tapi saat itu juga salah satu anggota tim ospeknya yaitu Monica langsung membantu Riani untuk membereskan ruangan BEM yang menjadi hukuman ospeknya itu. Dan dari sinilah awal perkenalan bandnya. Mungkin dalam versi jagat sinema Bumi Langit akan dibuat lebih berbeda Pak ya, di mana Riani akan bertemu dengan Monica di saat dalam momen kesendiriannya.
dan akan berlanjut memiliki anggota juga yang bernama Uzi. Sebenarnya gue mau bahas dulu mengenai Monica dan Uzi ini yang menjadi anggota band dari Virgo and the Sparklings. Yang pertama adalah Monica yang pertama kali muncul dalam komik Virgo and the Sparklings Issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2017. Untuk Monica sendiri dalam versi komik webtoonnya adalah seorang drummer yang sangat handal. Bahkan dia adalah teman pertama dari Riani saat ospek kampusnya, sehingga dari sinilah awal terbentuknya Virgo and the Sparklings. Karena dari sinilah Monica tahu kalau Riani memiliki bakat bernyanyi yang sangat indah. Orangnya sangat bersemangat sekali dan selalu berpikir positif, serta memiliki tubuh yang sangat pendek. Dan ketika diadaptasi dalam versi jagat sinemanya, Monica ini diperankan oleh Ashira Samita yang memiliki perbedaan, di mana Monica versi ini rambutnya keriting dan pendek. Kalau di komiknya rambutnya lurus tapi pendek. Tapi dari sifatnya sepertinya sama sih Pak, yaitu lugu dan juga selalu optimis dalam sebuah masalah seperti itu Pak ya. Oke, yang kedua adalah Uzi yang pertama kali muncul dalam komik Virgo and Sparklings Issue nomor 3 yang dirilis pada tahun 2017. Nah, untuk Uzi dalam versi komiknya, dia itu adalah seorang pianis yang sudah handal dalam dunia permusikan. Dan kebetulan Uzi adalah seorang anak miliarder yang memang memiliki rumah seperti istana, yang mirip seperti Wayne Manor Pak ya dalam Batman Universe. Karena di sini ada butlernya yang juga mengingat gua dengan Alfred Pennyworth, sang kepala pelayan Bruce Wayne alias Batman. Uzi sendiri awalnya memiliki karakter yang sangat tidak optimis dan cenderung lebih serius karena awal-awalnya dia bertemu dengan Riani, dia tidak yakin kalau Riani ini bisa bernyanyi seperti yang direkomendasikan oleh Monica temannya. Tapi setelah dicoba, akhirnya Uzi menerima Riani sebagai gitaris dan juga vokalis untuk band yang akan mereka bangun. Kalau dalam versi jagat sinema Bumi Langit sendiri, Uzi diperankan oleh Satin Zanita yang perawakannya memang sangat persis dengan apa yang ada di komiknya. Cuma letak perbedaannya adalah rambutnya tidak pirang aja. Itu aja sih. Tapi kalau di sifatnya kurang tahu sih. Mungkin sama, maybe kita kurang tahu Pak ya, seperti itu. Nah, dalam adegan selanjutnya memperlihatkan bahwa Uzi, Monica, dan Sasmi sepertinya mereka melihat ke dalam sebuah tablet. Kemungkinan ini adalah adegan di mana mereka bertiga melihat Riani yang memiliki bakat dalam bermusik yang luar biasa di dalam sosial medianya, sehingga mereka berusaha merekrut Riani menjadi anggota bandnya. Memang ini tentu berbeda banget kalau kita udah baca di komik webtoonnya Pak ya, di mana dalam komiknya awal pembentukan band ini dari inisiatif Monica sendiri untuk mengajak Riani dan Uzi untuk membentuk sebuah band agar mereka bisa melancarkan hobi mereka masing-masing dalam bermusik. Sebenarnya anggota awal mereka belum ada si Sasmi ya, karena di trailer ini terlihat ada Sasmi di bagian sebelah kiri sendiri. Berdasarkan dari komik webtoonnya sendiri, Sasmi ini adalah ketua klub fans dari Virgo and the Sparklings yang bernama Vir Gorgeous. Nah, klub fans ini didirikan oleh Sasmi sendiri karena dia ingin nama Virgo and the Sparklings ini makin dikenal banyak orang semenjak mereka upload video cover lagu pertama mereka di sosial media. Sehingga dari sinilah klub Vir Gorgeous mulai banyak diperbincangkan oleh banyak orang. Kalau untuk versi jagat sinema Bumi Langitnya sendiri, Sasmi ini diperankan oleh Rebecca Cloper yang perannya bukan sebagai ketua klub Vir Gorgeous, melainkan dia adalah manajer dari band Virgo and the Sparklings yang tugasnya adalah untuk mencari panggung dan memanage keuangan agar bisa menampilkan band Virgo untuk kalangan umum. Tapi sepertinya akan ada perbedaan di mana Sasmi di sini dia memakai kursi roda. Kayaknya ini adalah adegan di mana Sasmi setelah mengalami sebuah kecelakaan yang di mana dia harus memakai kursi roda ini ketika beraktivitas. Maybe seperti itu ya. Oke, adegan selanjutnya berpindah kepada karakter Leo yang menjadi fotografer saat penampilan Virgo and the Sparkling di panggung yang begitu mewah dan banyak penonton dari segala umur hadir di sana. Dalam versi komiknya, Leo ini adalah kakak kelas dari Riani yang merupakan mahasiswa semester 3 di kampusnya sendiri, dan dia adalah ketua ospek yang memang suka jahil dengan Riani ketika dia dihukum karena salah seragam. Leo ini memiliki sifat yang cenderung jahil pada awalnya, tapi dia juga adalah orang pertama yang membuat Riani jatuh hati dengannya, sehingga dari sinilah awal perkenalan mereka berdua dimulai. Kalau untuk versi jagat sinema sih, Leo ini diperankan oleh Brian Domani yang memang dia ini adalah seorang fotografer karena di mana-mana dia selalu membawa kamera. Dan dia bukan kakak tingkat seperti di komiknya. Kayaknya kalau gue perhatikan itu adalah satu kelas dengan Riani di sekolahnya. Cuma masih belum tahu nih itu siapa sebenarnya karena belum ada deskripsi yang cukup mengenai Leo versi jagat sinema ini Pak, seperti itu. Dan kayaknya juga sama Pak ya, dia itu juga adalah love interest dari Riani. Tapi juga dia itu adalah love interest juga dari Carmine, sang vokalis dari Scorpion Sister. Sepertinya bakal ada konflik Cina segitiga antara Riani, Leo, dan juga Carmine. Karena terlihat dari trailernya, Carmine ini mengancam Riani untuk menjauhi Leo. Sebenarnya ada alasan dibalik ini semua. Dari informasi yang gue dapatkan kemarin, sebenarnya Riani dan kawan-kawannya ini mereka adalah fans dari Scorpion Sister, sebuah band yang temanya adalah anak-anak metal. Karena terlihat dari membernya, mereka memakai make up seperti layaknya anak gothic banget.
Jadi kalau konfliknya dibuat seperti ini sih malah jauh lebih bagus, supaya gaya konflik band aja, tapi juga dalam segi percintaan mereka terhadap Leo ini yang juga dipertarungkan. Ini tentu saja berbeda dengan apa di komiknya, dimana kalau di komik seharusnya Riani dan kawan-kawan ini ketika mereka baru pertama kali mengawali karir mereka sebagai Virgo dan Sparklings, mereka sangat fans banget dengan band yang bernama Rindu Band yang menjadi pesaing berat Virgo dan Sparklings saat awal kenaikan mereka. Gue juga punya teori, kemungkinan Carmine ini sudah punya hubungan dengan Leo sehingga dia melihat bahwa Riani ini adalah orang ketiga. Jadi dia selalu mengancam Riani untuk menjauhi Leo karena dia sudah punya pasangan, yaitu Carmine. Tapi gue juga ada opsi kedua, di mana Leo ini nggak punya hubungan apa-apa dengan Carmine, tapi dia punya hubungan sebagai manajer dari Scorpion Sister. Karena terlihat di sini ada Leo di samping Carmine. Sepertinya Leo ini ingin memperkenalkan Riani kepada Carmine dari Scorpion Sister yang selalu menjadi idolanya. Tapi untuk Carmine sendiri kayaknya dia tuh cuma sekedar suka aja sama si Leo ini. Jadi belum ada hubungan pacaran apa-apa dengan si Leo. Maybe seperti itu ya. Oke, kita akan berkenalan dulu dengan Scorpion Sister yang akan menjadi band saingan dari Virgo and Sparkling dalam film ini. Sebenarnya Scorpion Sister ini adalah band yang diketuai oleh Carmine sebagai vokalis utamanya yang memiliki kekuatan untuk bisa menghipnotis lawan bicaranya. Maka dari itulah alasan kenapa Scorpion Sister ini bisa banyak sekali penggemarnya. Dan tujuan sebenarnya dari Carmine ini adalah untuk membalaskan dendam terhadap apa yang udah pernah dilakukan oleh Ganondorf, mantan pelatihnya dia dulu. Dalam Scorpion Sister ini beranggotakan 5 personil, dimulai dari Carmine sebagai vokalis, Nindi sebagai basis, dan Anya sebagai gitaris rhythm, Laura sebagai drummer, dan Rina sebagai pianis. Dan memang gak lengkap sih kalau gak ada si Ganondorf di film ini, karena ada hubungannya dengan Scorpion Sister. Tapi gak cuma Scorpion Sister aja sih, melainkan dia juga ada hubungannya dengan Virgo and Sparkling, karena tujuannya adalah untuk melatih Riani sebagai band Virgo and Sparkling, dan juga menjadi pembimbing Riani sebagai jagoan lokal Virgo untuk mengembangkan kemampuannya. Dan uniknya Ganondorf ini bisa melihat berbagai macam kekuatan yang dimiliki oleh setiap orang, makanya perawakannya seperti orang buta ya. Nah, buat yang belum tahu, Ganondorf ini adalah seorang jagoan lokal juga dari Bumi Langit, dan dia merupakan orang dari sebuah organisasi yang bernama Elang Putih. Nah, ia mewarisi ilmu turun-temurun yang hanya bisa dikuasai oleh orang buta. Dan ini juga menjadi alasan kenapa Ganondorf ini bisa bertarung walaupun dengan keadaan buta. Dan ini mengingatkan gua dengan Daredevil dari Marvel Comics. Ganondorf kembali ke Indonesia dan menjadi seniman ternama dan mendirikan sebuah perguruan Elang Putih yang bertujuan untuk mengumpulkan dan melatih anak-anak dengan kemampuan dan kekuatan spesial. Nah, terus apa hubungannya dengan si Carmine dari Scorpion Sister ini? Sebenarnya Carmine ini dilatih oleh Ganondorf karena sejak awalnya Carmine ini menggunakan kekuatan manipulasi suaranya agar Ganondorf menuruti permintaannya. Tapi itu semua tidak mempan terhadap Ganondorf. Tapi Ganondorf bisa melihat potensi yang ada dalam tubuh Carmine. Maka dari itu dia mencoba melatih Carmine dalam sebuah perguruan Elang Putihnya. Tapi makin hari Carmine ini semakin tidak terkendali hingga dia menjadi murid yang paling terkuat di perguruan Elang Putih tersebut. Sampai akhirnya emosinya makin gak terkendali dan Ganondorf tidak bisa menolongnya. Maka dari itu, karena amarah Carmine yang meledak, akhirnya Carmine berencana untuk menjatuhkan Ganondorf sebagai Scorpion Sister. Dengan tidak ada Ganondorf di film ini, gue yakin pasti bakal ada nantinya, karena tokoh seperti ini dibutuhkan di versi jagat sinemanya. Tapi kemungkinan dia akan muncul di film Bumi Langit yang lainnya, atau maybe di sequel Virgo, kita kurang tahu pak ya, jadi kita tunggu aja, oke? Adegan selanjutnya memperlihatkan bahwa ada sebuah kasus di mana banyak sekali orang-orang yang mengalami sebuah kesurupan massal alias marah tanpa sebab karena sebuah asap hitam yang muncul dari beberapa semua media seperti televisi, laptop, bahkan iPad sekaligus. Kemungkinan aura ini adalah roh setan, karena dari aura dan efeknya sangat mirip dengan roh setan yang sudah menjadi salah satu panglima Dewi Api yang sudah dijelaskan oleh Eyang Mariani. Dan kemunculannya masih singkat banget, dan menurut gua ini nyambung banget dengan apa yang terjadi di film Sri Asih. Karena semenjak kepergian Roh Setan, kita masih belum tahu keberadaan Roh Setan ini di mana semenjak di film Sri Asih. Apalagi jarak antara Sri Asih dan juga Virgo and Sparkling ini adalah 2,5 tahun. Jadi kemungkinan Roh Setan ini udah pergi dari tubuh si Jatmiko, alhasil dia mencari inang lain. Nah, kalau dia mencari inang lain, apakah jangan-jangan kalung roh setan ini dipakai oleh si Carmine? Karena kemungkinan besar Jatmiko sudah nggak dipakai lagi karena dia sudah dianggap gagal untuk melakukan sebuah ritual tumbal 1000 nyawa. Maka dari itulah roh setan mencari inang lain yang dipenuhi oleh rasa kebencian. Kemungkinan Carmine lah yang terpilih karena mungkin dia punya kebencian dengan Riani yang dianggap sebagai pesaingnya sebagai Virgo, dan dalam segi percintaan segitiganya dengan si Leo. Dan kebencian inilah yang dianggap oleh Chulwika untuk mendapatkan Carmine jadi host selanjutnya. Dan kemungkinan besar juga Gazul juga akan berperan di film ini, dimana kemungkinan itu akan memberikan
kalung setan ini kepada si Carmine, yang saat itu mungkin dia sedang haus akan dendam terhadap si Liani, sehingga Gazul memanfaatkan si Carmine ini dijadikan sebagai pionnya untuk melihat bagaimana roh setan ini bisa merasuki seorang anak muda. Mungkin seperti itu Pak ya. Ada satu adegan yang bikin gua ngakak sih Pak, yaitu ketika Liani dan teman-temannya mengatasi hal itu dalam sebuah sekolah, dan saat itu juga Liani belum bisa mengontrol kekuatan apinya, sehingga dia kesulitan untuk melawan ancaman yang ada di hadapannya. Kelihatan di sini, Liani dibantu oleh satu band Virgo-nya dan juga Sasmi sebagai manajernya untuk mengendalikan kekuatan apinya agar dia bisa menjadi jagoan yang dibutuhkan oleh Indonesia. Sebenarnya kekuatan Virgo sendiri ini berasal dari petir terlebih dahulu, baru bisa dia menguatkan api dalam season kedua Virgo The Sparkle di komik webtoonnya. Cuman kayaknya di versi Jagat Cinema Bumi Langit ini hanya bisa memiliki kekuatan api saja. Tapi nggak tahu juga, kayaknya mungkin di film kedua mungkin Virgo kayak bisa menguatkan kekuatan petirnya, mungkin seperti itu. Jadi tinggal dibalik aja, mungkin ya seperti itu. Oke, adegan selanjutnya memperlihatkan kerusuhan yang terjadi akibat kerusuhan massal yang dibuat oleh roh setan ini, maybe ya. Dan Liani sebagai Virgo berusaha untuk menghentikan orang-orang ini dari serangan itu. Nah, coba kalian perhatikan pada bus yang disorot. Di situ ada tulisan Patriot di bagian depan. Nah, ini akan mengarah kepada Patriot, tim para jagoan lokal yang akan bersiap diadaptasi juga oleh Jagat Cinema Bumi Langit. Dan easter egg ini juga sama seperti yang terjadi di Sri Asih, yang dimana komik yang dipegang oleh Tangguh saat dia masih kecil juga bertuliskan Patriot ketika dia berpisah dengan Alana. Dalam adegan terakhir, kita bisa melihat bahwa Liani ini diserang oleh seorang yang asing dengan rambut putih sebahu. Nah, menurut gua ini adalah salah satu anggota Scorpion Sister yang bernama Yasmin yang diperankan oleh Rahel Florencia, karena pada saat shot Scorpion Sister ini diperlihatkan ada salah satu anggota yang berambut pirang dan juga pendek, dan kalian bisa bandingkan ini orangnya sama mungkin ya, karena gua melihat rambutnya mereka berdua ini sama banget seperti itu. Tapi masalahnya si Yasmin ini tidak ada dalam komiknya. Tapi gue curiga ini adalah adaptasi dari karakter yang bernama Nidi, sang pemain bass di dalam Scorpion Sister yang perawakannya hampir mirip dengan Yasmin, dengan rambut sebahu cuman nggak berwarna silver ya seperti Yasmin ini. Tapi kita masih belum tahu nih saat nanti perannya gimana seperti itu. Oke? Dalam adegan ini ditutup dengan Virgo dengan melayang di udara dengan mengeluarkan cahaya biru di sekitarnya dengan gemerlapnya bintang, sampai akhirnya logo Virgo The Sparkling pun keluar. Nah, di endingnya kita bisa melihat Liani yang dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk menggunakan kekuatan apinya agar mereka bisa memasak sebuah mie. Oke, Virgo and The Sparklers ini akan tayang pada tanggal 2 Maret tahun 2023. Dan gua curiganya bakal ada cameo dari jagoan Bumi Langit yang lainnya. Nah, kemungkinan yang paling gua curigai ini adalah Alana alias Sri Asih, karena dalam komiknya sendiri Alana ini adalah salah satu penggemar Virgo alias anggota Virgorgeous. Jadi gua mengharapkan dia ada di situ sih Pak, kalau mereka mau meluaskan berbagai macam universe Bumi Langit ya seperti itu. Kalau untuk soal Panglima Dewi Api mana yang akan dibangkitkan sih kita kurang tahu Pak ya, karena gua masih berpegang teguh kalau roh setan masih ada hubungannya dengan penyerangan orang-orang yang mudah marah karena asap hitam ini berdasarkan trailer yang diperlihatkan loh ya, seperti itu. Dan pastinya kita tidak melupakan sosok Gazul dan Ganda Hamdan yang kemungkinan dia akan hadir di film ini. Entah perannya apa, kita masih belum tahu ya. Tapi jelas mereka pasti punya peran rahasia dan kemungkinan ini akan ditunjukkan dalam trailer kedua Virgo The Sparkling. Mungkin seperti itu. Jadi kita tunggu aja ya, oke? Oke, itu aja mengenai breakdown kali ini. Kalau kalian punya teori dan detail yang kalian temukan dalam Virgo The Sparkles ini, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah, kan situ kita juga update beberapa konten terbaru dari kita. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios.